Iya deh, oke. Bid'ah hasanah ya, iya. Yang penting hasanah ya, iya, oke. Kalau gitu ane mau sholat isya 5 rakaat. Loh kagak boleh 5 rakaat. Lah ngapa emang? Bukankah rakaat kelima adalah ibadah dan baik? Ane baca Al-Fatihah. Sebagaimana kau membenarkan Al-Fatihah buat yang meninggal. Kalaupun tidak dicontohkan oleh Rasul. Katanya baik itu. Aku ruku dan aku sujud di rakaat kelima. Lillahi ta'ala cing sumpah nage aing. Tuh. Itu. Kenapa nggak boleh ane sholat isya 5 rakaat? Nggak boleh lah. Kenapa? Kan dicontohinnya 4. Nah tuh lu sendiri yang ngebantah kaidah lu kan. Dapat? Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ikhwah kita lanjutkan dulu ini. Dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya. Jadi fokus. Amalan-amalan yang sifatnya mungkin iya dia sebuah pelanggaran tapi tidak berkaitan dengan syarat ibadah tersebut. Maka tidaklah kita hukumi ibadah tersebut menjadi batal dan tidak diterima. Kalaupun kita katakan mungkin amalan tersebut adalah sifatnya bid'ah yang tertolak dan jelas mendatangkan dosa. Ya. Wa in kan qad zada fil amalil masyru' ma laysa bimasyru'. Apabila ia menambahkan di dalam amalan yang dasarnya disyariatkan dengan sesuatu yang tidak disyariatkan, maka tambahannya tersebutlah yang tertolak baginya. Nah, kadar yang bid'ahnya itu yang ditambah-tambahin di amalan tersebut yang tertolak. Ya. Yani tidak menjadi bentuk pendekatan dan tidaklah si pelakunya mendapatkan la yuthab, tidak mendapatkan ganjaran darinya, ya. Walakin taroh yubtil bihal amal, tapi kadang kasus demikian sampai level membatalkan amalannya sendiri min aslih dari asalnya. Fayakunu mardudan, bahkan akhirnya amalannya tersebut semuanya totally tertolak seperti kaman zada rok'ah amdan fi sholatihi masalan. Tuh, seperti contohnya orang yang menambahkan dengan sengaja 1 rakaat di dalam sholatnya. Tuh, iya kan? Dia sholat maghrib 4 rakaat. Oh. Tayyib. Rakaat keempat adalah sholat. Berdiri, ruku, sujud. Yang disyariatkan enggak? Disyariatkan sholat demikian. Tapi di sholat maghrib demikian kemudian ditambahin 1 rakaat. Demikian, boleh gak? Nggak boleh. Nah, ini diantara hujah bid'ah hasanah. Hujah untuk membantah bid'ah hasanah. Sebagian kaum yang membenarkan adanya bid'ah hasanah itu terbantahkan dengan hal itu. Kalau bid'ah hasanah dibenarkan, koyadnya apa? Ikatannya apa? Batasannya apa? Sampai mana? Sejauh apa? Nggak ada. Mereka nggak bisa bikin. Pokoknya berasa hasanah, berasa enak, bener aja udah bawaannya. Nggak ada tuh, nggak ada. Ya, kalau gitu aneh mau sholat 4 rakaat tuh. Demikian kan di dalam diskusi itu kan begitu. Oke, bantah pendapat mukhalif. Oke, setelah bantah, cara kedua adalah oke deh, terima dulu pendapat dia. Datangkan efek negatif dari pendapat dia. Oke, misal di dalam perkara bid'ah dan bid'ah hasanah ini. Kaum yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, kita bantah dulu dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalil. Kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Dan gak ada pembahasan dan istilah bid'ah hasanah yang datang dari Rasul, tidak juga dari para khulafa rasyidin, tidak juga dari para salafus. Yang ada praktek dari mereka dalam mengingkari bentuk-bentuk ibadah yang tidak diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kasusnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengingkari zikir jama'i di Kufah. Kasusnya Imam Malik radhiyallahu anhu rahimahullah yang mengingkari orang yang mau berihram dari Masjid Nabawi. Tuh, kita sampaikan nih dalil-dalilnya. Oke, untuk membantahnya. Kemudian yang kedua, biar bantahan kita sempurna, oke deh kita terima. Tuh, ini cara kedua, metodologi kedua dalam dalam diskusi. Iya deh, oke. Bid'ah hasanah ya, iya. Yang penting hasanah ya, iya. Oke. Kalau gitu, ane mau sholat isya 5 rakaat. Nah, gitu. Ya kan? Loh, kagak boleh 5 rakaat. Lah, ngapa emang? Bukankah rakaat kelima adalah ibadah dan baik? Ane baca Al-Fatihah.
Sebagaimana kau membenarkan Al-Fatihah buat yang meninggal, kalaupun tidak dicontohkan oleh Rasul, katanya baik gitu. Iya kan? Anda baca Al-Fatihah, aku ruku dan aku sujud di rakaat kelima, lillahi ta'ala cing sumpah nage aing. Tuh. Hete. Lillahi ta'ala. Aku ruku, aku sujud lillahi ta'ala cing sumpah nage di rakaat kelima. Kenapa nggak boleh anak sholat isya 5 rakaat? Nggak boleh lah. Kenapa? Kan dicontohinnya 4. Nah tuh, lu sendiri yang ngebantah kaidah lu kan. Dapat? Oke? Demikian yang dimaksud al-Imam rahimahullah. Sometimes amalan itu sampai batal totally. Oke? Karena tambahan yang diberikan di dalam amalan tersebut. Seperti contoh, seseorang yang menambahkan 1 rakaat secara sengaja di dalam sholatnya. Tuh. Apakah yang batal yang 1 rakaat itu doang? Atau seluruh sholat isyanya yang batal? Seluruh isyanya Jal. Ulang dari awal lu. Enak aja. Ya. Watarah la yubtiluh wa la yarudduh min aslih kaman tawadda arba'an. Aw shamal laila ma'an nahar wa wasal fi siyamih. Tuh. Tapi kadang tambahan demikian juga tidak membatalkan amalan dan tidak juga merusaknya. Oke? Seperti contoh orang yang berwudu 4 kali itu disunahkan kan 3 kali. Tatslits itu sunnah. Oke? 3 kali. 3 kali kan tatslits. Tayyib, orang mau 4 kali gimana? Hah? Kalau melihat dari disiplin sunnah, ini adalah sebuah bid'ah. Oke? Sebuah bid'ah yang bukan akhirnya tidak mendekatkan diri kepada Allah. Ini jadi amalan yang tercela, si pelakunya bisa jadi dilihat nanti backgroundnya, berangkat dari kejahilan, berangkat dari apa. Oke? Bisa berdosa malah. Tayyib, iya gak? Karena apa? Karena dengan sengaja yukhalif sunnah. Menentang sesuatu yang sunnah. Oke? Tapi apakah kemudian akhirnya jadi batal dan dia mesti mengulang wudunya lagi dari awal? Enggak. Dapat? Enggak membatalkannya, enggak menolaknya dari asalnya. Dapat ya? Oke? Seperti orang yang wudu 4 kali. Atau orang yang puasa wisol. No. Yang ini disyariatkan di dalam sunnah. Kalau udah di azan maghrib itu buka. Iya kan? Di azan maghrib itu buka. Ini seseorang mau puasa terus misalnya wisol. Wisol ini artinya nyambung. Oke, nyambung puasanya terus sampai malam ini itu. Apakah membatalkan puasa yang tadi sampai maghrib? Kagak. Enggak membatalkannya. Oke, diterima aja sebatas itunya. Lebihannya tergantung nanti niatnya apa nih. Ya. Nanti ada pembahasannya lagi. Maksudnya adalah ada beberapa kasus yang merupakan tambahan tapi tidak membatalkan amalan tersebut dan tidak tertolak dari usulnya, dari pangkalnya. Wa qad yubaddal ma yu'mar bihi fil ibadah bima huwa manhiyun anhu kaman satara auratahu fi shalah bi thawbin muharram aw tawadda lis shalah bima'in maghsub aw shalla fi buq'ah ghasab. Tuh. Dan kadang justru diganti nih merupakan bentuk, diantara merupakan bentuk muhdats di dalam agama adalah ketika yang diperintahkan di dalam syariat justru diganti dan dirubah. Oke? Seperti orang yang dimana dia menutup auratnya di dalam sholat nih, tapi dia menutup auratnya dengan baju yang diharamkan. Bajunya boleh maling misalnya. Oke? Dia menutup sholatnya, menutup auratnya di dalam sholat, tapi menutupnya dengan baju yang diharamkan. Tuh. Ya, ini diperintahkannya adalah dengan sesuatu yang suci dan halal. Maksudnya demikian. Oke, untuk ibadah di tempat yang suci, tempat yang halal dan lain-lain dengan baju yang suci. Demikian kan? Nah ini terjadi pelanggarannya demikian. Oke, dia di tempat yang benar dan lain-lain dan dia menutup aurat, tapi dia menutup auratnya dengan baju yang diharamkan. Nah ini juga merupakan bentuk pelanggaran. Au tawadda lis-shalah bima maghsub, atau seperti seseorang yang berwudu untuk sholat. Tuh wudunya benar, sholatnya benar. Tapi dia wudunya dengan air boleh maling, ma'in maghsub. Oke?
Atau mungkin shalla fi buq'ah ghasab, atau mungkin seseorang yang sholat di tanah, tanahnya boleh maling. Tuh, misal ada ustadz maling tanah, terus dijadiin masjid, jadiin pesantren. Nah, sholat di situ, oke? Itu tercela sholat di situ, oke? Karena apa? Tapi untuk mengatakan bahwasanya sholatnya batal dan harus mengulanginya, ini baru pembahasan lagi di antara ulama. Kalaupun yang lebih rojih, tidak membatalkan sholatnya, amalannya, tapi lebih dianjurkan untuk hindari tempat-tempat dan kondisi kasus demikian, supaya menjaga kemurnian dan kesempurnaan ibadahnya. Fahadha qad ikhtalaf al-ulama fih. Tuh, para ulama berselisih di situ. Hal amaluhu mardud, apakah amalan yang ditolak? Tuh, boleh nggak sholat di tempat yang tanahnya boleh maling, ya kan? Karena maling tanahnya sendiri adalah kabair, dosa-dosa man zalama qida shibrin fil ard tawaqahullahu min sab'i aradhin yaumal qiyamah. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang ngembat sejengkal aja tanah punya orang, entar di akhirat ditimpa dia 7 lapis tanah. Balasannya begitu. Oke? Balasannya demikian di hari kiamat. Berarti sebuah pelanggaran dan dosa besar enggak? Nah, sebuah pelanggaran dan dosa besar. Tapi apakah itu kemudian merusak dan membatalkan seseorang yang sholat di atas itu? Nah, ini baru ulama berselisih. Sebagian ulama dari golongan Syafi'iyah itu malah membatalkan dan mengharamkan sholat di kondisi tanah demikian. Ya. Tubra bihi dhimmah min ahdah al-wajib. Tuh. Apakah ulama berselisih di situ? Apakah amalan-amalannya tertolak dan batal dari asalnya atau tidak? Tuh. Dan cukup dengan itu akhirnya terhitung telah dijatuhkan yang wajib. Nah, ini ikhtilaf ulama di situ. Aktsarul fuqaha, kebanyakan ahli fikih, ala annahu laisa bimardudin min aslih, bahwasanya amalan demikian tidak terhitung tertolak dari awalnya, ya. Wa qad haka Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah telah menceritakan an qaumin min ashab al-kalam yuqalu lahum asy-syamriyah. Tuh, tentang sebuah kaum yang pada saat itu muncul dibilang kelompok Syamriyah. Syamriyah nih kaum ribet furu pada masa itu. Ribet furu. Oke? Kaum ribet furu. Kayak udah gue emosi aja bawaannya. Asy-Syamriyah, ashab Abi Syamr. Ini para pengikut si Abu Syamr. Annahum yaqulun, di mana mereka berkata, innahu man shalla fi thawbin kana fi thamanihi dirhamun haramun anna alaihi i'adatu salatih. Kesimpulan fikihnya katanya, seseorang yang sholat dengan menggunakan sebuah baju yang dimana di dalam harga bajunya ada kadar yang diharamkan, misalnya harga bajunya 5 dirham, 1 dirhamnya haram nih punya dia, gitu. Oke, 4 dirhamnya halal. Oke, barang siapa yang sholat demikian, maka bajunya baju haram dan sholatnya batal dan dia harus mengulangi sholatnya. Wallah kayak itu Jal. Wallah gaya fikih dia. Iya gak? Gayanya begitu Jal. Sunnatullah muter gak? Muter Jal. Iya gak? Waqal, mereka kata, Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah berkata, ma sami'tu qawlan akhbath min qawlihim. Sungguh aku tidak pernah mendengar ucapan, maksudnya gaya berfikih yang lebih buruk daripada ucapan mereka. Nas'alullahal afiyah, semoga kita memohon kepada Allah keselamatan. Wa Abdurrahman ibnu Mahdi min akabir fuqaha ahlil hadith al-muttali'in ala maqalat as-salaf. Dan Abdurrahman ibnu Mahdi ini diantara pembesar ahli fikih dari golongan ahli hadis yang banyak meneliti pendapat dan ucapan para salaf. Jadi ada ahli hadis doang, ada ahli fikih doang, ada ahli fikih dari golongan ahli hadis. Ini keren. Oke? Beberapa ahli hadis doang dan diagungkan, dihormati banyak, tapi ditanya fikih mah mungkin secetek-ceteknya fikih mereka nggak tahu ada.
Ente tahu Ali Ibnul Madini, gurunya Imam Bukhari. Itu Imam Bukhari aja serem sama dia. Imam Bukhari urusan hadis langit sama langit. Imam Bukhari urusan hadis. Oke? Tapi di hadapan ustadznya nih Ali Madini ini angkatan Imam Ahmad. Termasuk yang ngambil rukhsah nanti di khalqul Quran dan dicela sama Imam Ahmad pada saat itu. Imam Bukhari rahimahullah, dia berkata, "Mastasghartu nafsi amam ahadin fil hadis." Aku kalau urusan hadis nggak pernah minder di depan siapapun. Illa inda Ali ibnul Madini, kecuali di depannya si Ali ibnul Madini. No. Serem nggak? Imam Bukhari minder depan dia. Ali ibnul Madini, luar biasa. Zen. Su'ila yauman, ditanya suatu hari, ketika dujajah ayam ketemu di dalam sumur bangke. Oke? Faham? Berarti airnya nih gimana nih, boleh dipakai gak? Gitu kan? Pertanyaan fikih cetek, penuntut ilmu fikih tahu jawabannya. Iya gak? Ditanya, ya Imam, dujajah bangke, ayam bangke di dalam sumur. Bagaimana kita menggunakan airnya? Dia berkata, waihak, lima la tughatti al-bir. Bahlul ente. Kenapa nggak ditutup tuh sumur? Katanya begitu. Sebenarnya kan kita bisa jawab, cetek kayak orang fikih bisa jawab kan? Lihat deh baunya, aromanya, warnanya gitu dong, iya gak? Dengar, nggak bisa jawab. Segitu padahal di hadis. Demikian Abdurrahman bin Mahdi, dia termasuk pembesar para ahli fikih dari golongan ahli hadis. Nah ini keren, karena ahli hadis belum tentu ahli fikih belum tentu ahli hadis, ahli fikih. Legend ahli fikih yang paling keren, dikatakan semua para penuntut ilmu fikih itu anak dia. Siapa? Abu Hanifah. Cuman kalau di urusan hadis, riwayat hadis mah dia kadzab hitungannya. Pendusta hitungannya mah. Pendusta tuh bukan orang sengaja berdusta loh, bukan. Itulah di dalam metodologi hadis. Oke? Karena apa? Saking lemahnya dia di dalam ilmu riwayat. Demikian juga Imam Ghazali rahimahullah. Luar biasa nggak dalam fikih? Mustasfanya usul fikih masih dipakai sampai sekarang, iya kan? Tapi kalau udah urusan sahih dhaif begitu lemah, sehingga di antara apa yang diriwayatkan darinya kok sebelum meninggalnya, sebelum wafatnya Imam Ghazali itu rahimahullah baru mengenal manhaj salaf, manhaj yang hak, baru dia mengikuti itu. Dan dia menyadari kelemahan dia, kenapa akhirnya bisa meleng dari ini semua selama ini, gitu. Dan dia berkata, ana muzjalu bidha'ati fil hadis. Aku nih fakir emang di hadis nih. Tuh. Karena ngebleng urusan riwayat. Akhirnya semua yang beredar katanya qala Rasulullah dia telan langsung jadi bentuk akhirnya lihat Ihya Ulumuddin. Lihat, itu ensiklopedi hadis-hadis palsu di dalam akidah. Lu lihat Ihya Ulumuddin. Ulama sampai bilang gitu, ente mau lihat ensiklopedi hadis-hadis palsu yang berkaitan dengan akidah, lu lihat Ihya. Ala kulli hal. Maksudnya yang digambarkan adalah dia adalah orang ahli hadis dan juga ahli fikih yang banyak meneliti perkataan para salaf. Nah, gaya berfikih Asy'amriyah ini benar-benar asing dan benar-benar jauh dari bimbingan dan tuntunan yang datang dari salaf, sehingga Abdurrahman bin Mahdi mengingkari hal ini. Enggak dianggap, katakan ini kasus furu apa usul? Furu, cuman nih gaya berfikih begini, wallah ngaco. Sampai level dicerca akhirnya, wow, buruknya perkataan, pendapat, gaya berfikih, aku nggak pernah melihat seburuk-buruknya gaya berfikih kayak gaya berfikih nih dia nih, ya kan? Syamriyah gitu ya, kata dia gitu. Wa qad istankara hadzal qaul wa ja'alahu bid'ah. Dia mengingkari perkataan tersebut dan menjadikannya bentuk kebid'ahan. Tuh, padahal kasus furu gak? Karena dia melihat dari usulnya, bukan kesimpulan fikihnya. Lihat dari mindsetnya kemana nih, ngaco gak? Tuh gitu. Bisa jadi seseorang sampai kepada kesimpulan yang berbeda. Tapi kalau dia berangkat dari kaidah ahlus sunnah yang sama, berangkat dari usul konsep ahlus sunnah yang sama, oke, kita tolerir.
Tapi seseorang sampai kepada kesimpulan yang bertentangan sama kita. Tapi berangkatnya emang dari usul yang beda, ini mah beda cara nyikapinnya. Oke? Seperti misal nih kasus, kalau sholat, kalau sujud atau ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. No, wa bihamdih. Oke? Wa bihamdih sebagian didoifkan oleh sebagian muhakkik, terutama Syekh Al-Albani. Wa bihamdih ini doif, sehingga mengamalkannya bid'ah. Jadi subhana rabbiyal azim doang. Oke? Tapi sebagian ulama lain mengatakan ini kalaupun nggak di level sahih, tapi masuk makbul, diterima dan boleh diamalkan, at least hasan, sehingga bisa dibaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Oke? Nah, kita menghadapi seorang muslim, tayyib, yang dia membaca wa bihamdi itu subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau berangkatnya konsepnya emang ahlus sunnah, kita tolerir. Ini kita bilang ikhtilafu furu'. Tapi kalau kita melihat bertemu dengan seorang muslim yang dia baca wa bihamdih juga, cuman emang berangkat dari usul yang berbeda, di mana dia meyakini yang namanya ibadah nggak mesti selalu diajarkan, yang penting hasanah. Tuh usulnya dia itu. Ini mah kita sikat, beda cerita, paham? Kalaupun case-nya sama nggak? Sama, tapi berangkat dari kasus yang berbeda. Dapat ya? Fadalla ala annahu lam yu'lam an ahadin minas salaf al-qaul bi'i'adat as-salaf fi mithl hadha. Ungkapan Abdurrahman bin Mahdi ini menunjukkan bahwasanya sama sekali tidak pernah terdengar dari seorang pun di antara salaf pendapat bahwasanya kasus demikian harus mengurangi sholat, harus mengulangi sholat. Wa yushbihu hadza. Nah, yang serupa juga dengan kasus demikian al-hajju bimalil haram, seperti seseorang yang berangkat haji tapi pakai harta haram. Misal haji berapa ratus juta Jal sekarang Jal? 300 lah ya. Oke? 300 juta nih, bisa nggak seseorang yakin 300 jutanya ini benar-benar murni, bersih, nggak ada yang syubhat? Oke? Katakan seseorang terjadi beneran emang ada harta haram sebagian di situ. Sebagian persentasinya ada harta haram dan dia melaksanakan haji dengan itu. Apakah batal hajinya? Hah? Lah dilihat ada nggak syarat-syarat haji yang dilanggar. Kalau syarat-syarat haji dipenuhi dan mawani'nya ditinggalkan, tidak ada yang dilanggar, maka sah hajinya. Urusan dia makan duit haram, iya dosa. Tapi urusan lain, nggak ada urusan sama hajinya. Paham? Dapat gak? Kayak gibah, dosa gak? Tayyib. Orang habis toharoh, habis, supaya kalian paham, menempatkan tiap perkara pada tempatnya masing-masing. Dan ini fikih, inilah pemahaman yang mendalam di dalam agama. Oke? Seperti orang yang sholat, habis wudhu dia udah berada dalam keadaan suci. Terus dia gibah. Sebelum sholat nih sambil nunggu qomat nih. Jal, lu tau gak dia nih buntingin anak orang. Misal, Jal, misal. Gibah gak? Dosa gak? Dosa besar apa kecil? Tayyib. Batalkah wudunya? Apa urusannya? Mau dia ngebunuh lagi habis wudhu terus ngebunuh. Wudunya batal gak? Apa dalilnya mana? Faham? Setiap perkara pada tempatnya masing-masing. Oke? Ini fikih. Ini pemahaman yang mendalam di dalam agama sehingga nggak kebek, nggak kusut. Oke? Fadalla ala wa yushbih hadza al-hajj bimalil haram. Tuh. Nah, inilah seorang faqih, bukan orang yang cuma bersemangat dengan ketakwaan kemudian mengharamkan. Nggak bijak. Oke? Seperti orang yang berhaji dengan harta haram. Oke, harta haram, cara dia mendapatkannya dosa. Tapi apakah kemudian ibadah yang dia lakukan dengan menggunakan harta tersebut jadi batal dan kita katakan untuk mengulanginya? Ya enggak, apa dalilnya? Iya enggak? Wa qad warad fi hadits annahu mardud ala sahibi. Tuh, bahkan ada hadis yang menyebutkan bahwasanya amalan tersebut tertolak pada pelakunya. Ada,
Barang siapa yang berhaji dengan haji yang hartanya haram, haji dengan harta haram, maka hajinya tersebut tertolak. Ada hadis begitu. Tapi lakinnahu hadis la yathbut. Tapi itu hadis kagak bener. Hadis yang diterima pun tidak, apalagi level sahih. Ya, biasanya hadis-hadis demikian buatan-buatan sufi dulu yang seringkali menakut-nakuti manusia dengan membuat hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyemangati manusia untuk beramal, ya biasanya gitu. Wa qad ikhtalafa al-ulama hal yasqutu bihil fardu am la. Wa qarib min dzalika adzabhu bi alat muharramah. Tuh, para ahli ilmu berselisih dalam hal ini. Apakah kemudian kewajiban terhitung jatuh dengan hal tersebut atau tidak? Sama, mirip dengan kasus ini juga kasus misalnya menyembelih tapi dengan alat yang diharamkan. Au dzabah man la yajuz lahu adzabah kasariq. Tuh. Atau menyembelih orang-orang yang seseorang yang tidak boleh menyembelih seperti as-sariq, yakni seseorang yang mencuri hewan. Maksudnya itu mungkin ya, seseorang yang mencuri hewan, apakah boleh dia menyembelih hewan tersebut gitu? Ya ini dia mau menyembelih nih, tapi hewannya boleh maling gitu, hewannya boleh maling. Akhirnya mirip kan kasusnya nih, mirip nih kasusnya ya. Boleh nggak akhirnya kita berkorban Idul Adha, tapi kambingnya boleh maling, oke? Kambing dari dari kang kambing kita maling, terus kita boleh nggak pakai buat korban Idul Adha nih, kambing boleh maling, gitu ya? Fa'akthar al-ulama qalu, nah kebanyakan ulama berkata innahu tubah adzabihah bidzalik wa minhum. Kebanyakan ulama bilang boleh disembelih dengan itu. No, kambing boleh maling, apa lu beli kambing boleh harta haram, boleh riba, boleh nggak dipakai buat nyembelih, boleh nggak buat Idul Adha korban? Boleh, kebanyakan. Boleh. Malingnya mah dosa, iya gak? Ribanya dosa gak? Dosa. Cuma nih kambing buat potong mah, apa urusannya? Iya gak? Oke lah mungkin keberkahan yang kurang ya, gak sempurna. Tapi apakah kemudian batal? Kita perlu dalil. Iya gak? Wa minhum, tapi ada sih di antara ulama man qala hiya muharramah, berkata itu mah haram, jangan. Wa kadza al-khilaf fi dzabhil muhrim as-sayd. Demikian juga perselisihan yang terjadi di antara ulama tentang seorang yang lagi ihram boleh enggak dia menyembelih hewan buruan. Lakin al-qaul bitahrim fihi ashhar wa azhar li'annahu manhiyun anhu bi'ainihi. Tapi di dalam kasus ini sih pendapat lebih mengatakan haram tuh lebih terkenal dan lebih merata. Oke, dikarenakan itu mah emang kasusnya dilarang sama sekali. Yakni orang lagi ihram emang gak boleh berburu, itu mah kasusnya emang udah spesifik, udah dilarang banget itu mah gitu. Ya. Waduh panjang nih jam. Ya udah kita cukupkan sekian. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan.